Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang analisa bisnis kuliner, yaitu semacam kedai roti bakar yang beralamatkan di Jalan Pakupuran Raya Tapos dengan jenis usaha roti bakar, Indomie, susu, dan masih banyak lain sebagainya. Visi dan misi perusahaan. Adapun visi dari perusahaan kami, itu visi dari perusahaan kami ialah menjadi salah satu tempat makan yang menomor satukan cita rasa, kenyamanan, dan juga harga yang terjangkau bagi masyarakat, terutama anak pelajar. Yang kedua, misi perusahaan. Misi dari usaha kami ialah terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu rumahan yang unik dan menarik, memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli, dan tentunya menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Adapun analisis lingkungan internal. SWOT atau TOS analysis adalah sebuah alat yang biasa digunakan dalam bidang pemasaran untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi dari suatu tempat usaha dan produknya tersebut, atau analisis tentang lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang hasilnya dapat dijadikan data untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, digunakan dalam penentuan strategi saat ini ataupun untuk dipakai pada strategi yang akan digunakan untuk kedepannya. Kekuatan yang dimiliki pada kedai tersebut yaitu penyajian dari menu di sini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Yang kedua, harga yang cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan konsumen. Yang ketiga, karena menu di sini mempunyai banyak rasa, jadi konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera makan mereka masing-masing. Kedai ini memiliki peluang yang jika dimanfaatkan menguntungkan pihak kedai itu sendiri. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kedai yaitu sebagai berikut: melihat banyaknya masyarakat, terutama anak-anak muda yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga menu-menu di sini bisa menjadi alternatif sebagai pengganti makanan pokok. Sebagian besar penjual roti bakar, Indomie, dan susu yang ada hanya menawarkan rasa umum. Maka di sini kami bermaksud untuk memberikan rasa yang berbeda. Dengan rasa yang berbeda tersebut, masyarakat akan lebih tertarik untuk mencoba. Menetapkan tujuan dan sasaran. Melihat peluang usaha yang sangat menjanjikan ini, kami sebagai pemula khususnya di bidang kuliner, khususnya di daerah Kota Depok, yang memang menjanjikan karena dilihat dari kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat membutuhkan makanan dan inovasi baru di bidang kuliner yang semakin unik dan beragam. Dan usaha di bidang kuliner ini memiliki kesempatan yang sangat baik dalam perkembangan saat ini di Kota Depok, yang sudah mulai banyak warung-warung kuliner yang menyajikan berbagai menu yang unik dengan harga yang murah agar mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Yang paling bisa dilihat ialah dari profesional dalam menggunakan peralatan yang sangat modern sampai yang masih manual menggunakan peralatan yang masih dibilang sederhana. Di sini kami mempromosikan menggunakan media internet seperti Instagram, Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Untuk pengembangan pasar, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara menambah pasar baru atau membuka cabang baru di daerah lain untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Untuk analisis operasional, adapun rencana produksi yang dijalankan sebagai berikut, yaitu desain produk. Desain produk yang diusahakan ialah kami membuat dengan semenarik mungkin agar pelanggan tidak bosan dan dengan tampilan menu yang itu saja. Tempat usaha yang kami rintis ialah di pinggir jalan utama yang ramai dilalui orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Untuk strategi bisnis produk usaha warung rumah ini, kedai kami yang kami tawarkan ialah usaha di bidang kuliner. Kami memberikan layanan dan sajian yang memang berbeda dari yang lain, yang masih belum memperhatikan tampilan yang menarik pada
makanan maupun minumannya yang disajikan serta pelayanan yang baik. Keunggulan pada produk kami yaitu kami menjamin produk kami selalu fresh, baru, ready stock, dan tidak menggunakan zat-zat berbahaya. Dengan inovasi rasa yang lebih enak dan berbeda, porsi yang lebih besar dan lebih banyak dari yang lain. Harga tentunya sangat ekonomis, terutama dapat dijangkau oleh anak pelajar. Untuk biaya awalnya itu biaya peralatannya sebesar 6 juta, biaya perlengkapan 2.500.000, bahan baku 1.500.000, beban sewa tempat 3 juta, beban iklan 250.000, transport 200.000. Total modal yang dibutuhkan sekitar 13.450.000. Itu sudah mencakup biaya semuanya dan untuk operasionalnya. Rencana keuangan, rencana pendanaan untuk melakukan perluasan usaha. Warung Mama Kedai ini akan menambah jumlah modal dengan cara melakukan pinjaman bank maupun investor. Pada saat melakukan rencana pembangunan sebuah usaha yang baru, akan dilakukan analisis keuangan yang berdasarkan kegiatan berkaitan di dalamnya. Analisis keuangan ini dilakukan supaya usaha dapat dijalankan dengan terkontrol dan terencana. Ini adalah contoh beberapa produk kami, yaitu ada Indomie, ada roti bakar, dan banyak lainnya mungkin yang akan ditambahkan. Untuk minumannya sendiri tersedia susu, es, soda, pengendalian strategis bisnis. Tentu saja ada risiko usaha. Hampir seluruh perusahaan atau bidang usaha sangat terkait atau dipengaruhi 3 hal dalam prospek kedepannya. Demikian juga kedai santai kami, yaitu ketiga hal tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi membaik, maka tingkat pendapatan masyarakat akan lebih membaik, sehingga permintaan masyarakat terhadap bidang kuliner akan semakin meningkat. Yang kedua itu ada inflasi, peningkatan harga umum dari barang jasa dan dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga, kondisi ini mewakili biaya meminjam uang. Perubahan dalam tingkat suku bunga di pasar dapat mempengaruhi biaya bunga perusahaan karena bunga pinjaman yang diminta oleh bank komersil atau kreditor berdasarkan tingkat suku bunga pasar. Analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Analisis kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri dan pasar, organisasi dan keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun berdasarkan studi kelayakan, tetapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif pada studi kelayakannya. Untuk aspek pasar sendiri, permintaan. Apabila dicermati, permintaan terhadap makanan yang murah dan membuat perut kenyang serta perubahan menu semakin meningkat seiring dengan tingkat kejenuhan konsumen terhadap makanan yang itu-itu saja. Penawaran. Besarnya peluang dalam usaha kuliner, maka kami akan memberikan penawaran yang menarik bagi konsumen. Sesuai dengan konsep utama kami, yaitu menyediakan perubahan menu setiap 2 minggu sekali. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Selain itu, kami memberikan harga yang terjangkau dan tempat yang nyaman bagi konsumen. Untuk antisipasi di masa depan, sebagai wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat dan konsumen puas atas kue yang kami buat, karena apabila kualitas kue yang kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha tidak akan maju dan mungkin akan terancam bangkrut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.